Bangga karena kita uang rupiah ini merupakan alat pembayaran yang sah dan uang rupiah ini juga sebagai simbol pemersatu bangsa. Ruang Bicara Palpos Channel. Disinilah tempat Anda berbicara. Halo, assalamualaikum Mang Cebi Channel Palpos Channel. Kali ini kita nak bahas tentang UPK uang kartal, uang kertas Rp75. Nah, di sebelah Cek sekarang sudah ada pakarnya, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hari Widodo. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin dulu Bapak. Sama-sama, mohon maaf lahir batin ya. Nah, saya juga ini juga ya minal aidin wal faizin untuk dulur-dulur Palpos Channel ya. Jadi Pak Heri ini semakin fresh lah ya saudara-saudaranya. Iya, alhamdulillah. Walaupun tidak pulang kampung. Walaupun tidak pulang kampung ya. Bapak ini kan kemarin pas Idul Fitri kemarin, walaupun kita nggak pulang kampung kan video call tetap terus ngebahas masalah THR Pak gitu ceritanya kan. Iya, jadi ada saudara bilang, Cek, THR aku uang Rp75 ya. Nah terus ada yang nyaut satu lagi saudara, tapi uang 75 untuk apa? Itu kan untuk souvenir doang gitu, segala macam, nggak bisa digunakan gitu, segala macam, nggak bisa dijadikan transaksi segala macam. Nah tapi sebelum kita membahas lebar sejauh Rp75 itu Pak, sejarahnya Bank Indonesia atau pemerintah melahirkan uang kartal atau UPK Rp75 itu apa? Oke, ya, jadi mungkin sebelum nanti kita bahas THR ya. Jadi UPK 75 ini merupakan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Jadi pertama kali Bank Indonesia bersama pemerintah itu menerbitkan UPK 75 ini pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu. Ya, pas ini dari kemerdekaan. Betul, karena ini merupakan uang khusus ya. Jadi kalau kita sebut dengan komemoratif money, ya, itu adalah uang yang diterbitkan untuk peringatan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi UPK 75 ini, nah kebetulan ini ada barangnya ya. UPK 75 ini diterbitkan sebagai peringatan 75 tahun Republik Indonesia Merdeka. Jadi ini bentuk dari rasa syukur kita gitu ya, dan tentunya itu yang menjadi salah satu pertimbangan atau latar belakang Bank Indonesia bersama pemerintah menerbitkan UPK 75 ini. Jadi tadi wujud rasa syukur, kemudian juga tentunya memperkokoh kedaulatan negara kita, dan tentunya kita juga ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini tadi merupakan ungkapan rasa syukur kita akan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dan telah berusia 75 tahun gitu. Menjadi spesial karena dengan nominal yang relatif tidak terlalu mahal, yaitu 75.000, masyarakat sudah bisa ikut berbagi kebahagiaan ya, mensyukuri kemerdekaan kita 75 tahun ya. Untuk mendapatkan uang 75 ini kemana Pak masyarakat? Oh iya, sekarang menjadi lebih mudah untuk memperoleh UPK 75 ini karena masyarakat bisa ya mengajukan permohonan penukaran ke Bank Indonesia melalui aplikasi pintar.bi.go.id ya. Jadi kalau sebelumnya penukaran di mekanisme awal dulu waktu kita terbitkan memang satu KTP hanya boleh memperoleh satu lembar. Tetapi sekarang kita perluas dengan mekanisme penukaran yang baru, itu masyarakat bisa menukarkan satu KTP itu maksimum 100 lembar. 100 lembar, satu KTP, satu orang ya. Jadi masuk ke aplikasi pintar.bi.go.id, kemudian mengisi form yang ada di situ, kemudian nanti bisa menukarkan maksimum sampai 100 lembar. Hari berikutnya boleh diulang dengan KTP yang sama. Ya, hari berikutnya berjeda berapa hari atau? Enggak, langsung. Jadi hari ini kita menukar, besok menukar lagi, itu bisa masing-masing satu KTP itu bisa 100 lembar ya. Jadi bisa dilakukan, bahkan perbedaannya ya yang mungkin cukup signifikan. Kalau dulu kan kita mengisi di aplikasi pintar itu H-1 ya. Jadi kalau kita mau tukar besok, baru hari ini harus sudah daftar. Kalau sekarang itu H+0 ya, artinya pada hari yang sama selama itu dalam periode penukaran ya, jam 11 gitu, itu masih bisa menyampaikan aplikasi penukarannya ke Bank Indonesia.
kan sekarang kan mengurangi tatap muka Pak. Betul. Nah, dengan mengisi itu apakah itu caranya untuk mengurangi tatap muka? Iya, Misalnya betul. setelah mengisi data tersebut, Iya. nanti UPK-nya akan dikirim ke alamat bersangkutan? Tidak dikirim sih, tetap harus diambil oleh mereka yang menukar. Tetapi ini kan juga kita bisa mengatur jadwalnya. Karena ketika kita masuk ke aplikasi Pintar, itu kita bisa memilih jadwal penukarannya. Mau jam berapa itu ada, kalau tidak salah ada 3 shift ya di situ ya, 3 kali jam penukaran. Masyarakat bisa memilih tuh mau menukar di jam yang keberapa. Kemudian dengan demikian tentunya itu akan mengurangi kerumunan ya, karena masyarakat sudah diorganize bagaimana mereka menukarkan UPK 75 ini di BI. Tetapi juga kita bisa melayani ya, bekerja sama dengan perbankan tentunya ya, ada 28 bank di Sumatera Selatan ini yang bekerja sama untuk melakukan penukaran UPK 75 ini. Ya, jadi bisa juga masyarakat datang, misalnya nasabah sebuah bank bisa datang ke bank kemudian menukarkan UPK ini di bank-bank. Jadi sekarang sudah bisa juga diakses melalui perbankan. Dan seluruh perbankan yang ada di Sulsel. Iya, betul. Di daerah-daerah maksud gitu. Iya. Nah Pak, ini kemarin ada yang nanya juga, bisa nggak sih dijadikan untuk transaksi? Oh ya, memang sejak awal ya, dari 17 Agustus 2020 ketika uang ini diterbitkan, sebenarnya uang ini memang sudah menjadi alat pembayaran yang sah atau sering juga disebut sebagai legal tender ya. Jadi dia sudah bisa digunakan untuk bertransaksi. Tetapi mungkin memang sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ini, sehingga masih ada yang mempersepsikan ini hanya sebagai souvenir saja. Tetapi sebenarnya ini adalah alat pembayaran yang sah. Jadi bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Makanya kalau kemarin ya, Lebaran mau dijadikan THR boleh gitu. Yang terima THR boleh membelanjakan atau di-keep sebagai kenang-kenangan juga ya. Karena ini 75 tahun yang sangat spesial. Karena memang UPK ini dicetak dalam jumlah yang terbatas juga. Gitu. Di UPK yang 75 ini apa sih Pak? Oke, simbolisasinya ya. Ini memang ini ada yang gede nih ya di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi memang UPK 75 ini menjadi sangat spesial ya. Dulur Pos Channel ya. Jadi di sini memang UPK 75 ini sangat spesial karena tadi kita di sini mengungkapkan rasa syukur kita ya akan kemerdekaan 75 tahun yang direfleksikan dari desain uang UPK 75 ini. Kita lihat di sini ada pahlawan proklamator kita ya, Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, kemudian juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, beliau ini menjadi gambar di tampak muka dari uang UPK 75 ini. Sekaligus di situ ada peristiwa yang sangat penting buat bangsa Indonesia, yaitu proklamasi pengibaran bendera pada saat proklamasi 17 Agustus 45. Betul. Nah, inilah bentuk penghargaan kita sebagai rasa syukur akan 75 tahun Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua adalah kita juga memperteguh kebinekaan Indonesia. Nah, ini direfleksikan dengan tampak sebelahnya adalah ada anak-anak Indonesia yang mengenakan busana tradisional ya dari seluruh kawasan Indonesia. Jadi dari mulai Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, Palembang nanti spesial banget ya. Ini memang di situ tidak ada anak-anak yang mengenakan busana dari Sumatera Selatan ya. Tetapi nanti ada yang sangat spesial untuk Sumatera Selatan. Jadi ini memperteguh kebinekaan. Termasuk tadi di sini adalah dalam memperteguh kebinekaan itu juga ditampilkan desain kain tradisional yang mencerminkan kekayaan wastra Indonesia, yaitu ada kain geringsing dari Bali, kemudian ada batik kawung dari Jawa Tengah. Nah, ini yang betul-betul spesial buat masyarakat Sumatera Selatan adalah ditampilkannya songket Sumatera Selatan ya sebagai salah satu kain yang ditampilkan dalam desain UPK 75 ini. Jadi betul yang dekat dengan betul-betul di belakang lambang Garuda. Nah, itulah adalah kain songket dari Sumatera Selatan. Nah, tentunya kita masyarakat Sumatera Selatan bangga ya dengan apresiasi dan penghargaan ini. Nah, ini tadi ada satu ya, mengungkapkan rasa syukur, memperkokoh kebinekaan, mempertegas kebinekaan. Kemudian yang ketiga adalah menyongsong Indonesia maju.
ya. Ini menggambarkan bagaimana optimisme kita 75 tahun dengan kemajuan infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia. Di sini ada MRT, ya, ini mencerminkan bagaimana infrastruktur Indonesia yang berkembang. Juga ada jembatan Yotefa, ya, di sana di Papua. Kemudian juga bagaimana kita memasuki teknologi tinggi. Juga ada di sana gambar satelit. Nah, bagaimana kemudian Indonesia gambarkan sebagai sebuah negara yang maju, insya Allah nanti akan menjadi sebuah negara yang diperhitungkan di dunia. Itu digambarkan di sana ada peta emas Indonesia di bola dunia, ya. Jadi ini betul-betul desainnya sangat spesial. Betul. Jadi mengingatkan sampai ke ungkapan rasa syukur, mempertegas kebinekaan, sampai dengan bagaimana kita menyongsong Indonesia maju ke depan. Jadi dengan adanya 75 kan tindakan melanggar hukum itu tentu ada, Pak. Biar masyarakat biar tahu keaslian daripada rupiah itu seperti apa. Selama ini kan diraba, dilihat di Terawang. Nah, kalau dari PBI biar dipertegas sedikit, Pak, lagi. Iya, sebenarnya memang itu cara, ya, yang diperkenalkan Bank Indonesia yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat bisa sih dengan menggunakan alat, tetapi kan tidak semua orang memiliki, ya. Tetapi yang paling gampang memang dengan dilihat, diraba, kemudian di Terawang, gitu ya. Kita bisa mengenali ciri-ciri di sininya, dilihat itu kita bisa lihat di sini misalnya warna, ya, di tampak muka ini warnanya akan dominan warna merah putih, gitu ya. Merah putih. Betul, yang di tampak ini. Kalau yang di sini ini akan lebih banyak warna merahnya, misalnya, ya, di daerah sini. Jadi ini yang bisa kita lihat beberapa ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi kita lihat dari sisi warnanya, ini memang karena tadi, ya, peringatan 75 tahun kemerdekaan, jadi memang dominasi warna merah putihnya sangat terlihat. Nah, itu kalau kita melihat, tetapi kita juga melihat ada beberapa, ya, di sini misalnya ada yang kita namakan itu latent image, ya. Latent image itu baru kelihatan kalau kita agak geser-geser dikit, gitu ya. Nah, dari sini nanti akan ada terlihat ada angka 75, ya, di sini, ya. Kalau kita goyangkan agak sedikit. Betul, jadi memang harus agak di ini, ya. Maaf. Ini harus kita memang ketika melihat itu seperti itu, ya. Kemudian tentunya ada di sini ada nominal, ada nomor seri, ya. Nomor seri ini 3 huruf dan 6 angka, ya, di sini. Kemudian juga masih banyak sebenarnya fitur-fitur pengaman di UPK 75 ini, ya. Kita juga kalau kita tadi baru melihat, ya. Kemudian kalau kita menerawang, gitu ya. Nah, di Terawang itu nanti kita bisa melihat di situ ada gambar pahlawan proklamator kita, ya, di bagian ini yang kosong ini. Betul. Ini kita bisa melihat di situ gambar Bung Karno dan Bung Hatta. Terus kita juga mengenal yang namanya teknik cetak recto verso, ya. Recto verso itu kalau kita melihat seperti ini, sepertinya seperti gambar terpotong, ya. Tetapi begitu kita terawang, akan kemudian membentuk logo Bank Indonesia yang utuh, ya, di sini yang kecil ini. Betul, di sini, ya. Jadi ini beberapa, ya kan, ini kan kalau kita lihat seperti ini putus, ya. Tapi begitu diterawang, gitu ya, di sinar, gitu, kita bisa melihat bagaimana logo Bank Indonesia itu akan ditampilkan utuh. Ya, ini beberapa yang security dari UPK 75 ini. Ya, termasuk ini juga di beberapa uang yang lain tentunya sama. Terus kita juga ada benang pengaman, ya, di sini, ya. Kita lihat strip ini ada benang pengaman. Kemudian tentunya kalau kita diraba ini ada beberapa bagian yang akan terasa, ya, lebih kasar, ya. Misalnya di bagian jembatan Yotefa, kemudian di MRT, ya, kemudian juga di bagian proklamasi, ya. Ini kalau kita kita raba itu akan terasa lebih kasar, gitu ya, sehingga masyarakat juga bisa dengan mudah, gitu ya. Artinya kita ada dilihat, gitu ya, kemudian diraba, kemudian juga diterawang. Terus juga untuk saudara-saudara kita yang tunanetra, ini juga dapat dengan mudah, ya. Di sini ada yang kita namakan dengan blind code. Ini adalah garis, ya. Kita lihat di sini ada garis di ujung atas dan juga di sini, ya.
ini adalah untuk mengenali buat para tunanetra, mengenali ini pecahan berapa gitu. Jadi bisa diraba. Dan ini hampir bukan hampir ya, di semua uang kita ya, yang uang kertas itu ada blind code ini. Jadi sebenarnya ini ramah untuk mereka yang memang tadi ya secara penglihatan terbatas, sehingga masih bisa mengenali dengan meraba. Ya. Jadi kalau kita raba di sini ini ada tanda blind code istilahnya. Jadi mereka bisa tahu nih nominalnya berapa uangnya. Betul, betul. Nah ini kalau masyarakat awam mengenali cukup dengan dilihat, diraba, diterawang. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya dengan kaca pembesar itu akan lebih banyak lagi gitu yang bisa kita lihat. Karena nanti akan banyak misalnya tulisan angka 75, kemudian juga ada beberapa security features di sini ya. Misalnya di sini kan ada desain batik kawung. Ini akan berganti-ganti ini dari BI 75, BI 75. Nah ini yang mungkin desain batik kawung panjang itu. ya, yang di sini. Ini kan kelihatan ya. Ini yang kelihatan, tapi sebenarnya banyak juga yang kalau kita lihat itu di situ ada tulisan NKRI, kemudian juga ada 75 gitu ya. Itu banyak sekali di sini yang bisa kalau kita lihat dengan kaca pembesar itu baru akan kelihatan gitu ya. Seperti ini sudah Betul. Iya, betul. betul. Ini kan yang angka 75 tadi, yang latent image ini kelihatan kan di situ. Kalau begitu kita perbesar dia akan kelihatan. Nah, itu sebenarnya beberapa ya yang akan kita pasang di yang sudah kita pasang di UPK 75 ini sebagai fitur pengaman. Ya, jadi tadi yang saya katakan kalau kita pakai kaca pembesar akan muncul ya tulisan 75, NKRI dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan micro text gitu ya. Jadi tulisan yang kecil-kecil tetapi itu akan bisa terlihat kalau kita lihat dengan kaca pembesar. Belum lagi nanti kalau kita terawang di ini ya ultraviolet gitu ya, itu akan muncul. Nanti jembatan Yotefa ini akan berpendar. Kemudian di sini ya songket Palembang ini juga akan muncul. Terus di baliknya di sini ada kain geringsing ini juga akan muncul. Kalau itu dilihat dari lampu ultraviolet ya. Jadi termasuk juga di sini peristiwa proklamasi ini juga akan berpendar gitu, akan memantulkan sinar itu. Jadi sangat betul. Jadi emang ini sangat indah ya kalau kita yang mengamati secara detail ya. UPK 75 ini sangat indah dan sangat filosofis ya. Jadi menyimpulkan nilai-nilai yang patut kita hargai sebagai bangsa Indonesia. Oke, nampaknya sudah jelas Pak. Jelas ya. Palpos Channel dari jadi dulur Palpos Channel ya, jangan ragu-ragu gitu ya. Kalau memang mau menyimpan sebagai souvenir silahkan. Tapi kalau kok lagi buntu ya harus mau bertransaksi silahkan aja. Ini juga bisa. Bisa. Iya, jadi bisa juga buat bertransaksi. Iya, ya. kalau saya Tadinya disimpan buat souvenir tapi aduh KT. Oh iya, bisa ya. Jadi ya, makasih Pak Ari, sama-sama waktu sibuknya sama Bapak ya. Dulur Palpos Channel sampai di sini dulu jumpa kita sudah jelas benar dari Pak Ari bagaimana dengan UPK 75. Iya, jadi ini ya, mungkin sedikit lagi dengan uang rupiah ini ya, kita sebagai warga Indonesia ya, kita harus cinta gitu ya, harus bangga dan harus paham dengan rupiah ini. Ya, tadi cinta benar udah tadi disampaikan, kita mesti tahu ya bagaimana merawat rupiah, tahu-tahu ciri keaslian uang rupiah, itu berarti kita mencintai uang rupiah kita. Kan alat pembayaran yang sah dan uang rupiah ini juga sebagai simbol pemersatu bangsa. Ya, jadi ini merupakan simbol kedaulatan negara. Nah, kemudian kita harus paham, artinya ketika kita tadi menggunakan rupiah, kita juga harus bijak menggunakan rupiah ini di dalam bertransaksi. Ya, jadi jangan lupa kita harus cinta gitu ya, bangga dan paham rupiah. Apalagi musim corona Pak. Betul. Iya. betul. Ya, pamit Bapak, kita pamit dulu Palpos Channel. Oke, ya, Palpos Channel. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak sudah dikunjungi dan juga kita sudah ngobrol ya soal UPK 75. Mudah-mudahan masyarakat akan menjadi lebih banyak yang memahami. Betul sekali memahami.
Saya Cek Septi undur diri dan Bapak Hari pamit. Widodo pamit. Selamat siang, Dodo Papas Channel. Jangan lupa nonton channel kami sampai habis, di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.